Penulis Hukum se-Indonesia ke-6 diselenggarakan Selasa 16 Agustus 2011 di gedung lantai 6 ruang auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam kesempatan ini diikuti perwakilan hampir dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghimpun para penulis buku, khususnya buku yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Dengan harapan para penulis buku siap mempunyai wadah yang jelas sehingga bisa terus berkembang. Apalagi kondisi hukum di Indonesia ini bisa dibilang masih carut-marut, maka dengan hadirnya buku-buku hukum bisa dipelajari oleh masyarakat sehingga bisa membantu untuk mengatasi krisis hukum di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya atau yang mewakili Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Profesor Herman Najalugu SH LLM PhD, Profesor Dr. Haji M. Kaprawi SH, Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin, para dosen dan karyawan serta hadirin yang berbahagia. Sebagai langkah awal, marilah kita persembahkan ungkapan rasa tasyakur kita kehadiran Rombongan Izadi pada hari ini, Selasa, tanggal 16 Agustus 2011, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita awali dengan bacaan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bagi karunia as-sihah, kesehatan. Serangkaian acara diawali dengan sambutan-sambutan, ceramah dan dialog Ramadan, dan sarasehan temu penulis buku hukum se-Indonesia. Sesepuh kita, khususnya karunia kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri acara yang sebenarnya acara pada sore hari ini banyak sekali. Terutama saya sampaikan Prof. Din Syamsuddin, acaranya pada sore hari ini sebenarnya 4. Yang pertama ini tanggal 16 Agustus menjelang sore, sehingga kalau besok tanggal 16 Ramadan, besok 17 Ramadan itu artinya tanggal turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Dan ini juga tanggal 16 Agustus, besok 17 Agustus sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66. Kemudian acara yang ketiga itu adalah temu penulis hukum se-Indonesia. Temu penulis buku hukum. Temu para penulis buku hukum se-Indonesia, yang insya Allah ini adalah temu penulis yang ke-6. Yang sebenarnya rencananya temu penulis ini gagasan dari Prof. Herman. Sebenarnya untuk tahun ini seharusnya di Leiden kalau nggak salah. Karena di Leiden itu siapnya bulan Oktober. Padahal misi dari temu penulis ini juga sekaligus menghadapi proklamasi kemerdekaan. Sehingga dengan mendadak beberapa waktu yang lalu digeser dari Leiden pindah ke Malang. Itu temu penulis. Acara yang keempat ini sekaligus, ini namanya
Katanya panitia itu sekali mendayung 4 kegiatan terlampaui gitu. Yang keempat karena bulan Ramadan katimbang nanti ngundang lagi sekaligus buka bersama. Nah, itu acaranya Prof. Sehingga memang oleh karena itu kalau toh semula kita mengharapkan Prof. Din Samsudin ini untuk memberikan satu ceramah untuk kaitannya dengan temu para penulis, maka karena ini bergabung berbagai hal, monggo kerso di bulan Ramadan, apakah untuk sebagai pelajaran kita, karena di bulan Ramadan sekaligus turunnya Al-Quran di tanggal 17 itu adalah yang ayat pertamanya itu tadi dibaca, yakni Iqra, membaca, sehingga membaca, menulis dalam rangka untuk meningkatkan keilmuan kita agar kiranya menghilangkan kebodohan menuju pada manusia yang berilmu. Katanya semua ibadah kalau nggak berilmu itu biasanya pahalanya sedikit. Nah, paling tidak dalam rangka semuanya itu membaca, menulis buku dalam rangka pengembangan keilmuan kita. Itu monggo kerso, itu Prof. Din Samsudin. Dan sekaligus karena informasi yang diperoleh dari Prof. Irman itu bahwa setiap yang ditempati itu biasanya memberikan award, memberikan kenangan siapa dari sesepuh itu dari lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu sekaligus di sore hari ini nanti juga kalau di situ tertulis istilahnya pemberian award. Pemberian award kebetulan setelah kita konsultasikan dari berbagai pihak di Fakultas Hukum ini dengan berbagai pertemuan, akhirnya yang diberikan award adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Kafrawi SH. Itu harapannya karena kebetulan insya Allah Prof. Kafrawi ini adalah dekan pertama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang alumni Universitas Brawijaya. Jadi, tema yang diberikan oleh panitia itu adalah istilahnya menulis untuk melawan lupa. Melawan lupa itu kalau di proposalnya ditulis agar tidak lupa atas kebodohan, tidak lupa kemunduran, tidak lupa dengan keangkuhan keilmuan. Banyak sekali agar kiranya kita tidak lupa yang terkait dengan hal yang negatif, dengan cara kita sadar untuk selalu belajar, merasa masih ilmu kita kurang, dan selalu berusaha untuk nulis apa yang kita ketahui. Itu temanya seperti itu. Dan pada sore hari ini saya mewakili lembaga sekaligus mewakili panitia. Sekali lagi hal-hal yang kurang tepat sudilah ibu bapak sekalian memaafkan kami lembaga yang menyelenggarakan termasuk panitia. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, khususnya kepada para penulis buku, para peserta serasian, temanya juga sangat menarik karena menulis buku melawan lupa. Lupa ini barangkali penyakit yang melanda bangsa kita, penyakit yang melanda pemimpin kita, termasuk rektor dan dekan, juga penyakit yang melanda kepada seluruh pemuka kita. Karena apa? Memang lupa itu bagian dari satu kehidupan. Tapi jangan dipakai dalih bahwa al-insan mukhalafatu yang jangan warisan, jangan. Karena kalau dalil itu dipakai alasan benar, maka kita selamanya akan menjadi lupa. Oleh karena itu, para penulis buku mencoba untuk menulis supaya tidak lupa. Tidak lupa terhadap ilmu yang dimiliki, terus dikembangkan, terus dikreasikan agar lebih berkualitas dan agar dekat dengan persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hadirin sekalian, memang menulis itu sesuatu yang sulit, tetapi kadang juga mudah, tergantung kepada proses pembiasaan. Manakala kita sudah memiliki satu sikap proses pembiasaan untuk menulis, maka menulis itu suatu situasi yang mengangenkan. Jika kita tidak menulis, kita menjadi kangen, kita merindu, dan setelah kita menulis, maka kita semakin rindu lagi untuk menulis.
Hadirin sekalian, setelah saya baca proposal, ide Prof. Herman Raja Buku sangat menarik sekali. Dari pengalaman para pembimbingnya yang kemudian disertasinya ditulis, muncullah satu ide. Bagaimana kalau ini kita coba kembangkan, coba kita manage sehingga betul-betul menjadi satu potensi tersendiri. Sangat menarik. Dalam pandangan agama, itu merupakan amal jariah, Prof, yang insya Allah hal itu nanti dikembangkan, dilestarikan, akan menjadi amal jariah yang selamanya tidak akan pernah hilang sampai pada saat kita berada di dalam kubur. Dan itu merupakan satu temuan yang luar biasa, mentradisikan, membiasakan kita menulis dan menulis. Ibu dan Bapak sekalian, kegiatan ini saya kira juga sudah dimulai di Universitas Brawijaya sebelumnya, dan bahkan Universitas Brawijaya di bawah ketua panitianya sudah mendirikan UB Press. Kalau kita coba amati sebetulnya peminat penulis kita amat sangat banyak, Prof. Jadi begitu UB Press kita dirikan, justru Pak Jajem paham untuk menerbitkan naskah yang ada. Ini menandakan sebetulnya budaya kita sudah cukup lumayan, hanya kurang difasilitasi, kurang diberikan suasana yang greget, sehingga akhirnya penulisan itu menjadi berhenti atau paling tidak menjadi berkurang. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama pimpinan Universitas tak lupa mengucapkan selamat dan tentunya sangat apresiasi terhadap gagasan kegiatan ini, karena ini jelas akan menjadi satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa dan negara ini, supaya bangsa kita ke depan menjadi bangsa yang cerdas. Apakah seorang penulis juga punya kiprah, seorang penulis juga punya peran, seorang penulis juga punya misi di dalam tulisannya dalam rangka untuk mencari persoalan hukum bangsa ini, termasuk juga menyadarkan masyarakat dan bangsa terhadap kepatuhan terhadap hukum. Ini barangkali nanti menjadi pertanyaan kita bersama. Tidak sekedar menulis dan menulis menjadi bahan sains dan teknologi, tetapi juga menulis dan menulis untuk menyadarkan masyarakat agar masyarakat semakin sadar akan hukum, akan semakin patuh akan hukum, dan juga semakin tertib dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan bersama sebagai komunitas bangsa dan masyarakat yang terhormat, yaitu masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika. Ini barangkali misi yang saya selipkan, agar penulis tidak sekedar menulis dibaca dan menjadi tambah ilmunya, tetapi penulis dibaca masyarakat dan menjadi sadar hukum, termasuk juga menjadi masyarakat yang berbudaya. Ini yang paling penting, karena penyakit terakhir bangsa kita adalah menjadi bangsa yang kurang berbudaya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini betul-betul akan memberikan makna positif dan merupakan amal jariah yang selamanya akan mengalir kepada si penggagas, kepada si penulis, sehingga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi Salasian menulis buku Melawan Lupa untuk para penulis hukum seluruh Indonesia ke-6 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebagaimana kita berencanakannya pada tahun yang lalu, 16 Agustus tahun yang lalu di Jakarta. Ide pertama memang datang dari dua pengarang di Jakarta, yaitu saya sendiri dan satu lagi dari Saudara Ridwan Harandi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 5 tahun yang lalu. Waktu itu buku yang baru diterbitkan atau diikutsertakan dalam pertemuan pertama itu baru 2 buku. Tetapi tahun berikutnya UI melangsungkan juga pertemuan pengarang itu sudah menjadi 8 buku. Kemudian di Sumatera Utara untuk pertemuan yang ketiga sudah menjadi 17 buku. Yang keempat di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lebih dari 20 buku. Nah sekarang pertemuan yang ke-6 di Malang ini sudah menjadi 70 buku, saudara. Paling besar. Ibu sekalian, jadi beberapa penulis hukum ini berkumpul juga setahun sekali, ditambah lagi dengan rekan-rekan dari berbagai universitas. Ada dikandung maksud nantinya supaya para penulis ini menghimpun diri menjadi Perhimpunan Penulis Hukum Buku-buku Hukum Indonesia. Dan kita mengharapkan sekali bahwa perhimpunan itu akan lahir di Kota Malang ini.
mungkin malam ini karena kita bersepakat bahwa kita akan berhimpun di dalam satu perhimpunan penulis buku-buku hukum yang sekarang ini memang masih kekurangan kalau kita bandingkan dengan textbooks buku-buku hukum yang keluar dari di luar negeri, baik di negara-negara civil law maupun negara-negara common law. Maka nanti perhimpunan pengarang-pengarang buku hukum itu mempunyai program antara lain melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana menulis buku textbook. Ini kita bisa bekerja sama dengan penerbit-penerbit besar seperti Gramedia misalnya, bagaimana kita mengadakan pelatihan itu untuk para setengah pengajar dari berbagai fakultas hukum di Indonesia ini. Mungkin kita pilih tempatnya di mana nanti sebagai tuan rumah. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kepada Saudara Yassi Bamidi untuk terlaksananya program ini. Pada tahun yang lalu Universitas Indonesia memberikan kepada para penulis itu award dari Profesor Subekti almarhum, penulis buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, bersama Haryono Citro Sudibyo begitu. Nah sekarang saya amat berbahagia bisa kita memberikan award kepada tokoh kita, akademisi kita, Bapak Profesor Dr. Kafrawi yang sudah menyumbangkan darba baktinya tidak saja kepada Fakultas Hukum tetapi kepada universitas dan bangsa Indonesia juga. Saudara-saudara, dipilihnya Malang bukan tanpa alasan. Di Malang inilah kalau saya kita membaca kisah-kisah Bung Tomo, pertempuran 10 November di Surabaya, dari Malang inilah perlawanan kita dikendalikan oleh Bung Tomo. Inilah patut kita katakan bahwa kota Malang juga kota revolusi dalam alam kemerdekaan kita itu. Bangsa telah lahir dari sebuah desa kecil di kota kita. Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin yang kita kenal, karena beberapa hari yang lalu beliau sudah ada di Malang melakukan pertemuan dengan pimpinan wilayah dan beritanya kita sudah membaca. Salah satu yang menarik adalah di Indonesia ini sulit mencari pimpinan yang jujur. Nah sekarang di tengah-tengah kita akan langsung saja mendengarkan tausiah beliau dan nanti kalau ada sisa waktu 15 menit tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ayat-ayat yang pertama diturunkan dan tadi dibacakan di awal pertemuan ini, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, membaca. Sampai sekarang tidak ada tafsir yang memuaskan. Mengapa ayat pertama kali turun itu langsung Iqra, membaca? Kenapa tidak mungkin perintah yang lain, sholat, puasa, haji, yang kemudian masuk menjadi rukun Islam? Kalau boleh saya berpendapat membaca ini harus masuk rukun Islam, karena merupakan perintah pertama gitu ya. Dan menuntut ilmu itu juga wajib, itu perlu menjadi rukun Islam. Sebab umat Islam ini kalau tidak dimasukkan di dalam rukun itu kurang diperhatikan. Yang diperhatikan hanya yang 5 tadi. Padahal menuntut ilmu, berjihad, berdakwah, membaca adalah perintah-perintah yang sangat tegas dari Al-Quran. Ya penjelasannya sering kita dengar, karena itulah pangkal dari kemajuan peradaban. Dan itulah yang mendorong manusia berkemampuan untuk mengemban misinya sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah Allah di muka bumi, wakil Tuhan di muka bumi, untuk melakukan perbaikan, pembangunan, pengembangan di muka bumi ini, yaitu kemampuan untuk membaca. Dan membaca di dalam latar belakang ayat itu tidak terkait dengan teks. Maka ketika Jibril
memerintahkan Rasul atau Muhammad waktu itu, Iqra. Beliau menjawab, ma ana biqari. Aku tidak mampu membaca. Dan memang Nabi kita ini, Nabi umat Islam ini dikenal dengan predikat ummi, Nabiyyun ummi, yang sering diterjemahkan tidak mampu membaca dan menulis, buta huruf. Walaupun buta huruf tidak selalu kemudian lambang kebodohan, mungkin juga ada kecerdasan, ada kecerdikan, kecendekiaan di balik itu. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Oleh karena itu membaca tidak harus berhubungan dengan teks. Maka tafsir yang lebih luas tidak hanya membaca ayat kitabiah, ayat-ayat Allah yang tertulis kitabiah, kitab yaitu wahyu, tapi juga ayat-ayat kauniyah yang juga ayat-ayat yang dibacakan tadi itu tentang penciptaan langit bumi sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sangat kuat sekali pesan agama, khususnya agama Islam, tentang membaca dan menulis. Dan inilah sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, yang mendorong perkembangan peradaban manusia. Memang secara historis peradaban Islam tidaklah bermula dari peradaban menulis. Lebih banyak budaya lisan. Dan di masyarakat Arab terkenal dengan kemampuan sastra yang sangat tinggi. Banyak penyair-penyair yang sering berkumpul setiap tahun di sekitar Ka'bah dulu. Tapi masih pada zaman jahiliyah, sama dengan para penulis buku hukum juga berkumpul tahunan. Saya lebih senang penulis, jangan pengarang ya. Supaya nanti karyanya bukan karangan ya. Bukan ngarang ya. Bagi saya Prof. Kafrawi ini gerombolan lain dari alumni Fakultas Hukum yang berbeda dengan alumni Fakultas Hukum yang lain yang suka ngomong. Itu pengacara ya. Sementara yang penulis ini adalah yang mungkin madhab yang lainnya gitu ya, yang sama-sama penting gitu. Nah, oleh karena itu menulis dan membaca, dan tadi saya ingin lanjutkan peradaban Islam hanya karena jasa dari orang-orang Islam dari Persia yang punya tradisi sangat kuat dalam bidang administrasi, sangat kuat dalam bidang juga menulis dan juga orientasi keilmuan intelektual, maka lahirlah peradaban Islam. Dan bahkan dunia Islam di abad-abad pertengahan menjadi pemegang supremasi peradaban dunia. Banyak ilmuwan, filosof yang menemukan ilmu pengetahuan dan filsafat, kemudian juga teknologi. Itu 90% itu berbangsa Persia, khususnya dari kalangan Ismailiyah. Ada buku The Contribution of Ismailis to Islamic Civilization. Artinya apa? Budaya itu memang ditangkap oleh bangsa Persia yang kemudian masuk Islam, tapi dengan inspirasi Al-Quran. Maka filsafat Islam berbeda dengan filsafat Yunani yang juga ikut mendorong perkembangan filsafat Islam yang lebih karena refleksi terhadap alam. Mungkin ayat kauniyah tadi itu yang dilakukan oleh Aristoteles, Plato dan lain-lain sebagainya. Tapi begitu di kalangan ilmuwan Muslim, mereka gabungkan, padukan kemampuan membaca ayat kauniyah tadi dengan ayat kitabiah namanya wahyu. Maka lahirlah sebuah temuan-temuan ilmu pengetahuan filsafat yang sangat canggih, yang sangat dalam. Dan itu pula lah yang mendorong perkembangan peradaban barat hingga dewasa ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, secara cepat gitu. Maka oleh karena itu ajaran membaca dan menulis ini bersamaan gitu, dari perintah agama, lebih untuk mempertahankan peradaban. Tak bisa kita bayangkan kalau peradaban manusia tidak tertulis, kalau kitab suci tidak tertulis, hanya hadir dalam ingatan-ingatan. Dan Al-Quran alhamdulillah terjaga penulisannya. Maka penulisan dan menulis merupakan satu prasyarat bagi perkembangan peradaban manusia.
Nah sayang bangsa Indonesia tadi sudah disyaratkan oleh Bapak Wakil Rektor, kita tidak termasuk bangsa dengan budaya menulis, lebih banyak budaya lisan, budaya bicara, ya. Sehingga ya banyak pembicara. Ketika jadi pemimpin juga harus bicara, dan kampanye pun lebih banyak kampanye lewat lisan daripada lewat tulisan, walaupun kemudian sekarang ini. Tetapi perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan menuntut sekarang adanya tulisan-tulisan. Kalau dulu ada ungkapan bahasa Arab, al-ilmu fis sudur, ilmu pengetahuan itu di kepala, karena hafalan. Sudur sebenarnya dada, tapi lebih diartikan sebagai berada dalam hafalan. Tapi sekarang nggak berlaku itu. Ada gium baru, al-ilmu fis sudur. Ilmu itu dalam baris-baris. Dalam baris-baris laptop, baris-baris yang sekarang sudah dipindahkan ke mikrofilm dan lain sebagainya. Jadi secara tertulis. Jadi kitab hadis yang terkenal itu ada 6 perawi hadis, kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Nasai dan lain sebagainya. Itu kalau kita baca print outnya itu terpaksa panjang sekali. Jadi ilmu ditekan kembangkan oleh sains barat sekuler yang sudah tak berdaya mengantarkan pada peradaban bangsa, ya, maka perlu alternatif. Itulah yang sedang kami kembangkan. Mohon dukungan dari Prof. Samsudin secara prospektif, visioner ke depan. Terima kasih. Suatu bangsa itu ternyata perkembangannya banyak tergantung dari spirit yang dibangunkan oleh seorang leader. Kayak Jerman dulu gitu dengan main kampnya itu bisa mengubah, membangkitkan bangsa Jerman. Di Indonesia ini ada sedikit itu saya ada juga Pak Samsudin. Ini mudah-mudahan bisa. Ya tentu saya tadi mencoba untuk menyampaikan perspektif lain tentang Iqra, karena pengertian umumnya sudah sering, ya. Karena saya menyadari berhadapan dengan jamaah audiens yang makomnya tinggi, tidak lagi yang dulu membaca. Maka terhadap Al-Quran membaca, bahkan membaca saja sudah dapat pahala, apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya, dan memang tujuannya untuk pengamalan. Maka istilah terkait dengan Ramadan itu tidak sekedar tadarus. Tadarus itu ya membaca, tapi di Indonesia tadarus itu didegradasi, ya. Hanya membaca sehingga khatam. Maka oleh karena itu Iqra, kalau kita tadaruskan, ya bacalah menurut pengertian umum. Membaca itu membaca teks. Tadi pendekatan leksikal, pendekatan tekstual. Dan alhamdulillah paling mudah itu belajar huruf hijaiyah itu. Asal ada keinginan saja itu. Sekarang metodenya tidak lagi 6 jam, tapi 1 jam gitu. Nah, yang kedua, tetapi tidak sekedar membaca begitu, tapi apa pelajaran-pelajaran? Apalagi kalau tadabbur, ya, yaitu menangkap maksud-maksud Al-Quran. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan tadi, atau untuk itu, ya, maka harus ada fungsionalisasi dari kapasitas yang tidak sekedar sering disebut kognitif, akal pikiran, itu yang tidak merasuk ke kalbu, tidak masuk ke dalam jiwa, pemaknaan. Semangat harus disertai dengan kedalaman pemaknaan, maka penjiwaan dari beragama. Dan ini hanya mungkin, ya, harus ada pelibatan kalbu, tapi jangan terlalu banyak rasa beragama, ya. Semangat itu nanti menjadi mujahid mungkin, ya. Kalau rasa ini sufi, akal itu penting, karena itu juga istilah Al-Quran, ya. Bahkan juga afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Maka yang baik ya kombinasi lah, yang bersifat holistik, ya. Untuk secara keseluruhan gitu. Maka kalau kita terjebak pada satu ekstrem, rasionalisasi, itu jadinya liberal. Tapi kalau derasionalisasi, itu larinya nanti ya tekstual, kemudian juga konservatif.
Kalau yang as-siratal mustaqim itu, pemahaman saya ibu bapak-bapak itu jalan tengah. Bukan hanya dia jalan lurus ya. As-siratal mustaqim itu kan terjemahnya bisa dari sudut tidak berkelok-kelok dia jalan lurus. Dari sudut dia bisa cepat sampai, itu highway, tol. Tapi dari sudut dia tidak melenceng ke kanan ke kiri, jalan tengah. Itu middle path. Maka Islam itu adalah al-aqidah al-wasitiyah, aqidah tengah. Umat Islam harus menjadi umatan wasatah. Umat tengah, nggak usah dipakai istilah moderat itu. Maka as-siratal mustaqim, al-istiqomah itu jalan lurus, tapi juga sekaligus jalan tengah. Maka jangan terlibat. Dalam ilmu juga begitu kan, yang terlalu westernized dan atau lagi sebelah sini dan lain sebagainya. Mungkin dalam ilmu hukum ya seperti itu. Maka yang tengah-tengah itulah yang paling bagus. Khairul umuri awsatuha.